Dikatakan bahwasanya Habib Soleh Al-Bahar itu berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Loh niki badhe percaya nggih mboten apa-apa, ndak percaya ya tidak apa-apa. Tapi mimpinya orang-orang soleh niku biasanya nurun min nurillah. Mimpi bertemu Nabi ngomong, "Ya Rasulullah, berikan aku 3 hadis yang ndak ada dalam kitab-kitab hadis." Di antara yang diberikan oleh Rasulullah ngombe kopi. Barang siapa yang minum kopi dan di mulutnya masih ada bau-bau kopi, maka malaikat akan beristighfar untuknya. Kenapa? Karena dulu kopi niku ombenane para wali. Wali niku lek badhe begadang, badhe wirid, badhe ngajar, badhe beramal soleh, niku biasane ngombe kopi. Tapi sakniki kopi niku gawe ngombe. Nah, tadi barusan kita lihat ada cuplikan dari semacam tausiah ya tentang bagaimana ada hadis baru yang disampaikan melalui mimpi. Sebenarnya yang seperti ini bisa diterima nggak sih? Pertama, kita coba membahas apakah Nabi SAW memang bisa datang dalam mimpi seseorang. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan di dalam hadis, di mana beliau bersabda, "Man ra'ani fil manami faka'annama ra'ani fil yaqadhah." Barang siapa yang dia melihat saya, melihat Nabi SAW di dalam mimpi, maka seolah-olah dia melihat saya secara sadar. Artinya Nabi yang dilihat di dalam mimpi sama sifatnya, sama karakternya dengan Nabi ketika dilihat di ketika sadar, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Alasannya kenapa? Karena inna syaitan la yastati'u an yatamassala bi. Karena syaitan, ya kita tahu syaitan yang kadang bisa berubah jadi ini, bisa berubah jadi itu. Tapi syaitan itu tidak bisa menyerupakan dirinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya, Nabi bisa dilihat di dalam mimpi seseorang. Memang syaitan dia tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaitan bisa mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi karena memang syaitan ini adalah makhluk yang gemar berdusta, maka dia bisa saja berdusta, berbohong, mengatakan di dalam mimpi seseorang bahwa dia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita bisa membedakan bahwa yang datang ke dalam mimpi kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu caranya adalah dengan meng-cross-check, dengan memeriksa berita atau informasi yang dibawa di dalam mimpi tersebut. Yang pertama, kalau yang datang kepada mimpi itu memerintahkan satu perintah, melarang satu larangan yang memang itu sudah ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau berita yang dibawa seperti ini tanpa perlu kita bertemu dengan Nabi SAW di dalam mimpi sekalipun, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk taat dan patuh atas apa yang Allah syariatkan dan dibawa oleh Nabi SAW sebagai bentuk ketaatan kita dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apabila yang datang kepada mimpi tadi, dia menyampaikan sesuatu yang justru menyelisihi syariat Nabi SAW. Maka kalau informasinya datang seperti ini, kita tidak boleh mentaatinya. Dan kita yakin, yang datang kepada mimpi kita itu pasti bukan Nabi SAW. Kenapa? Karena Al-Quran yang Nabi SAW bawa, ini adalah hukum, adalah aturan yang diriwayatkan dengan periwayatan yang mutawatir. Dengan periwayatan yang jumlahnya sangat banyak sekali periwayatnya. Tidak mungkin kemudian Al-Quran dan juga hadis-hadis yang begitu banyak
direvisi melalui mimpi satu orang. Tentu ini bukan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini masalah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyebutkan di dalam ayat bahwa agama ini sudah sempurna, agama ini sudah disegel, tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi pengurangan. Di dalam ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Di hari ini, yakni di mana ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan kenikmatanku atas kalian, dan aku telah redha Islam sebagai agama untuk kalian. Artinya di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyempurnakan agama ini melalui syariat yang beliau bawa. Dan kalau ternyata ada seseorang yang dia mengatakan saya didatangi Nabi, kemudian menyampaikan sesuatu yang sebelumnya halal, namun ternyata di dalam mimpi diharamkan, atau yang sebelumnya haram, kemudian di dalam mimpi katanya dihalalkan. Contohnya misalkan ada yang mengatakan saat ini saya tidak diwajibkan untuk sholat, maka bisa dipastikan ini bukan Nabi yang membawanya, namun syaitan yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh untuk dipercaya informasi seperti ini. Yang ketiga, kalau si orang yang di dalam mimpi itu dia datang dengan membawa satu informasi yang isinya menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau membatalkan sesuatu yang tidak dibatalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sikap kita pun sama seperti nomor yang kedua. Jangan dipercaya, jangan diterima. Kenapa? Karena alasannya sama. Agama kita sudah sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah betul-betul menyampaikan segala sesuatu yang bisa memasukkan kita ke surga, dan Nabi pun sudah menyampaikan segala sesuatu yang bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka. Dan para ulama mereka ijma, mereka sepakat, apabila ada di dalam mimpi seseorang yang walaupun dia mengaku Nabi sekalipun membawa informasi seperti ini, maka informasi ini tidak bisa diterima, dan yakinlah yang datang kepada mimpi itu pasti bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kesimpulannya tentang informasi yang disampaikan oleh pendakwah tadi, yang katanya kalau ada seseorang yang di mulutnya masih ada kopi, nanti malaikat akan beristighfar atas orang tersebut, dan dia menyandarkan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyandarkan keutamaan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang katanya mengatakan demikian kepada seseorang. Apa yang disampaikan dari si pendakwah ini masuk pada poin yang ketiga, yang tidak pernah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kok kemudian ditetapkan di dalam mimpi. Dan semua ulama sepakat bahwa informasi seperti ini tidak bisa diterima. Ya, oleh karena itu kemungkinannya cuma dua. Bisa jadi si pendakwah itu memang tidak tahu kalau yang katanya hadis yang sampai kepada beliau itu sesungguhnya bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian kemungkinan yang kedua bisa jadi si pendakwah itu berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sudah jauh hari mengancam bagi mereka yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang mutawatir. Nabi mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Begitu, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.